Ya, sahabat keluarga muslim, sahabat tadi salah kembali lagi dalam program lagi on air. Ya, dan Ya, masih membahas ya tentang mengenai kurban, permasalahan kurban, betul. dan kita mengajak juga bagi Anda sahabat keluarga muslim, sahabat tadi salah dimanapun Anda berada untuk menghubungi kami di 0617944282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 085271153456 ya. Iya, baik ya. Silakan untuk mengirimkan pesan singkat juga menelpon. Mm-mm. Mana tahu ada yang mau berkurban bersama kita ya. Iya, betul ya. Baik, Mm-mm. kita angkat penelpon Ya, terlebih ada dahulu. penelpon. Ya, halo, Halo, assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Baik, dengan siapa dan di mana? Aisyah di Serang Medang, Ustaz. Baik, silakan silakan. pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ana, Ustaz. Ya, Ya, silakan. silakan. Pertanyaan yang pertama tentang ini, Ustaz. Ketika kita ini, Ustaz, ya, berkurban itu, Ustaz, ya, namun kita ibadahnya itu, sholatnya itu tidak, gitu, Ustaz, ya, puasa pun tidak. Dia hanya berkurban aja karena mengikuti ini bulan haji kita berkurban. Nah, itu bagaimana tentang kurbannya tadi, amalannya gitu, Ustaz. Iya. Ya. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua tentang ini, Ustaz. Kita hewan banyak, mau dia ternak kambing itu banyak itu, Ustaz. Ya, sampai puluhan ekor itu, Ustaz. Namun dia satu ekor pun dia tidak mau berkurban itu, Ustaz. Iya, Kata begini, kalau dipotong yang bandotannya, sayang untuk induk untuk nanti dianya jadi babonan, kan. Iya. Iya. Dipotong yang perempuan, nanti ini babonnya sayang, nanti anaknya bagus-bagus. Nah, itu bagaimana gitu, Ustaz. Baik. Tolong penjelasannya, Ustaz, ya. Iya. Iya, Iya. Bu. Itu kalau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh ya. wabarakatuh. Terima Baik. kasih banyak buat Aisyah di Serdang Udagi ya. Baik. Ini pertanyaannya menarik ya. Ada dua pertanyaan. Mm-mm. Baik, Ustaz, pertanyaan pertama dulu. Kita berkurban, tapi Iya. nggak sholat, nggak puasa. Mungkin karena kalau puasa, sholat itu kan untuk diri pribadi, Berat, ya. kadang berat gitu. Tapi Betul. kalau dia ada kemampuan uang, ya udah kasih uang, belikan selesai. hewan, Sosialnya udah tinggi gitu. ya. Gimana, Gimana Ustaz? Ustaz? Ya, terima kasih kepada Bu Aisyah ya di Sedang Bedagai. Pertama, bagaimana kemudian orang yang kemudian mengerjakan sebagian ibadah kemudian meninggalkan sebagian. Iya. Dalam Iya. artian ketika dituntut untuk sholat, yang hukumnya sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, dia nggak mau. Tapi kemudian kurban dia mau. Iya. Nah, pertama, Ibu Aisyah yang dirahmati Allah, pertama kewajiban itu adalah wajib. Mm-mm. Pertama ini satu kewajiban, tetap saja itu satu kewajiban. Bagi orang yang kemudian meninggalkan, maka dia tergolong kepada muslim yang asin. Muslim yang kemudian dia bermaksiat. Nah, apakah kemudian dia berkurban mendapatkan pahala? Nah, mudah-mudahan kita berharap mendapatkan pahala. Iya. Karena itu amalan yang dilakukannya, dia bisa kemudian berkurban. Nah, namun secara kewajiban dia harus menjalankan semuanya. Kalau kita melihat rentetan, ya kan, baik yang sholat adalah hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib, sementara kurban secara hukum adalah khilaf. Ada yang Iya. mengatakan wajib bagi yang mampu, Ada yang dan sunnah muakkadah ataupun fardu kifayah. Biarpun secara jumhur ulama mengatakan ini adalah sunnah muakkadah. Jadi dia menjalankan yang sunnah, mudah-mudahan itu berpahala. Yang ditinggalkan wajib itu tetap saja berdosa, dan dia dalam kategori muslim yang asin, muslim yang bermaksiat. Sama juga kadang-kadang kita menjalankan kewajiban. Ada kasus yang lain, orang dia sholat, puasa, tapi ghibah tetap juga. Iya. Apakah kemudian sholatnya diterima? Mudah-mudahan sholatnya diterima, zakatnya diterima, puasanya diterima. Tapi ketika dia bermaksiat pada sisi lain, tetap saja dia dikatakan muslim yang asin, muslim yang berdosa, bermaksiat. Ya. Jadi mudah-mudahan pada dia melakukan ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan dihitung sebagai pahala. Ketika dia syaratnya ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang, karena dia lihat dermawannya, bukan. Karena ini adalah bentuk syarat dalam ibadah itu adalah harus ikhlas. Nah, kemudian juga ketika dia bermaksiat, tetap saja dia dihitung bermaksiat. Karena secara mayoritas tidak ada orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Iya. Mudah-mudahan dia berkurban, dan kita ajak, mestinya dia juga kita ajak, kita kasih pengertian, kasih pengertian bahwasanya ini wajib. Ini ada yang lebih utama yang harus dilakukan dulu. Nah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin ya Allah rabbal alamin. Ustaz, pertanyaan keduanya ini menarik. kedua. Ada orang yang mempunyai ternak banyak,
Tapi ketika mau berkurban, Mikir-mikir 10 kali mikir-mikir lipat gitu ya. ya. Heeh. Ini kalau Ini mau diternak, mau dikurban yang jantan, sayang tuh bibit gitu ya. Iya. Ataupun apa gitu. Ini gimana Ustaz? Ya itu memang dikatakan manusia itu adalah yuhibbut tamalluk, suka memiliki. Mm-mm. Suka memiliki itu memang semua orang ya, Mm-mm. semua orang. Maka dikatakan hanya kemudian benteng agamalah yang kemudian membuat orang itu teratur. Mm-mm. Semua orang secara psikologi bahwasanya dia suka memiliki apapun bentuknya. Maka dalam hadis Rasulullah itu ketika ada orang sudah punya harta sebesar gunung, emasnya sebesar gunung, dia Masih merasa kurang. ya. Karena memang pada asalnya manusia itu diciptakan suka kepada memiliki. Mm-mm. Nah, begitu juga dengan harta. Iya. Harta yang dimiliki dia enggan untuk memberikan. Kenapa? Karena aku sudah merasa capek. Sama juga itu mengatakan ini kalau bandot ya, kalau yang jantan ini iya, sayang nanti untuk yang sebagai bibit anak-anakannya gitu ya. untuk menurunkan Iya. bibit ya. Iya. Ini bibit yang bagus. Nah, kalau yang betina ini kayaknya nanti akan melahirkan, akan Iya. produksinya Produksinya lancar dari ini. betina. Nah, itulah bentuk wasawis syaitan, ini bentuk godaan setan. Yang agar apa? Agar kita tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita kurbankan hari ini. Nah, lihat. Dari segi logika ini ada matematika logika ya. Mm-mm. Kalau kita tanya, kambing itu dia akan melahirkan paling banyak itu 2 atau 3. Iya. 5 kan nggak jarang, sangat Jarang, jarang kita jarang. temukan. Jarang. Mungkin bisa masuk berita ya. Mm-mm. Kalau kita katakan ada kambing lahir 5. 1 banyak, skala banyak kambing itu melahirkan 1. 2 itu sudah cukup jarang. 3 sangat jarang sekali. Sangat jarang. Sementara kalau kita lihat binatang yang haram, ya kan? Contoh anjing. Banyak. Anjing itu kalau melahirkan tuh 5, Banyak ya ya. kan? Banyak. Banyak, ada 6, bisa 10 dikatakan. Babi Ustaz, makin banyak. Babi ya kan? Kan banyak kan? Banyak Ustaz. Nah, sementara pembunuhan atau yang disembelih secara massal itu kambing. Mm-mm. Kan jarang, itu beberapa mungkin di Medan saja dikatakan Iya. ada anjing yang dimakan ya kan. Iya. Sementara yang tempat lain kan nggak ada. Nggak ada Ustaz. Kalau kambing dikatakan dikonsumsi setiap hari, kurban disembelih dengan jumlah yang banyak. Iya. Akan tetapi ketika ditanya mana banyak jumlahan kambing dengan anjing, tetap saja kita mengatakan kambing. Iya. Padahal anaknya sedikit, produksinya, akan tetapi di sini yang dilihat adalah berkah. Berkah ya. Nah, berkah itu menjadi banyak. Sama iya. juga ketika kita ingin berkurban, jangan berpikir ini sayang. Iya. Tapi berpikir bahwasanya berkah itu akan menjadi banyak. Iya, insyaallah. Akan insya Allah menjadi banyak. Jadi bagi kita yang ragu, takut, khawatir, maka jangan khawatir. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, berkah akan menjadi banyak. Baik, Masya Insya Allah Allah. ya. Ustaz, ada penelpon Ada penelpon kembali. Iya. Kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Suaranya bisa diangkat sedikit? Iya, Ami. Mm-mm. Dengan siapa di mana? Iya, baik. Ya, Silakan Muslimah pertanyaannya. ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti pertanyaan tadi ini ya Ustaz, mana lebih afdol itu berkurban dengan sapi atau kambing? Soalnya di sini Ustaz, kalau nggak dapet pensiun 7 orang 1 ekor lembu, orang nggak jadi kurban gitu. Kadang nggak mau pakai ekor kambing. Iya, iya. Iya. Itulah pertanyaannya Ustaz. Satu lagi boleh? Baik, Boleh, silakan. boleh. Ustaz, apa memang ada sunahnya kalau kita berkurban harus melihat hewan yang kita kurbankan? Iya, iya. Disembelih, kita sholat 2 rakaat, apa itu memang ada sunahnya? Terus kalau kita nggak melakukan, kayak mana Ustaz? Itu aja. Baik, baik. Udah paham pertanyaannya kan? Iya. Iya. Syukran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, ya. wabarakatuh. Baik, dari Umi Muslimah. Mm-mm. Ya, ada 2 pertanyaan Ada juga. 2 pertanyaan. Baik, Ustadz, pertanyaan pertama, lebih afdol mana nih, Ustadz? Sapi atau kambing? Ya, terima kasih Bu ya. Untuk afdal itu dikatakan dalam sebuah hadis itu, kata Rasulullah itu dikatakan unta Mm-mm. untuk 1 orang. Dalam sebuah hadis dikatakan unta, ini peruntukan kurban ya. Unta untuk 1 orang,
Iya. kemudian sapi untuk 1 orang, kemudian kambing untuk 1 orang, kemudian unta untuk 7 orang, dan sapi untuk 7 orang. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan maratib, menunjukkan tingkatan. Tingkatan. Iya. Bahwasanya yang mana yang paling afdol, maka yang paling afdol adalah 1 ekor unta untuk 1 orang. Derajat yang kedua, level yang kedua dikatakan 1 ekor sapi untuk 1 orang. 1 orang. Derajat yang ketiga, level yang ketiga dikatakan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ya, maka yang pertama unta untuk 1 orang, sapi untuk 1 orang, kambing untuk 1 orang. Iya. Yang keempat dikatakan unta untuk 7 orang derajatnya. Yang kelima adalah sapi untuk 7 orang. Iya. Jadi kalau ditanya mana yang afdol, pertama antara sapi dengan kambing. Kalau sapi untuk 1 orang, maka dia pada level yang kedua kata para ulama. Karena hadis ini menunjukkan derajat, tingkatan. Iya. Nah, kalau dikatakan mana yang lebih afdol antara 7 orang 1 ekor sapi dengan 1 ekor kambing, kata para ulama, kambing pada posisi nomor 3. Iya. Sementara sapi untuk 7 orang, maka pada level yang kelima. Kelima, Ustaz. Maka mana yang afdol? Yang afdol itu dikatakan adalah 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kalau dia sapinya untuk 7 orang. 7 orang. Ya, 7 Nah, orang. itu Serikat, dia. Ustaz ya. Nah, itu level yang martabat yang dijelaskan para ulama berdasarkan di sini. Baik, Allah baik. Ta'ala Soalnya tadi di kampungnya kalau nggak sapi, Nggak jadi, kalau nggak dapat 7 orang ya nggak kurban nggak akhirnya kurban seperti itu, gitu. Ustaz. Ya, Padahal kalau kita hitung-hitung 7 serikat 7 itu ya sapi berapa lah ya? Bisalah dapat 1 kambing, Ustaz iya ya. dapat Dapat biasanya. 1 kambing, Masya Allah. Baik, pertanyaan kedua nih, keduanya, Fatur. ini mengenai sunnah yang saya dengar tadi. Karena Disunahkan Ustadz ketika penyembelihan hewan kurban kita melihat nih. Iya, dalam sebuah hadis dikatakan dari Fatimah, dalam sebuah hadis dikatakan kata Rasulullah SAW, maka sembelihlah. Nah, maka para ulama mengatakan salah satu sunnah bagi orang yang ingin berkurban, dikatakan pertama disunnahkan dia yang menyembelih. Jadi ketika kita yang berkurban atas nama kita, maka kita yang menyembelih. Dan dikatakan menyembelih ini boleh muslim atau muslimah. iya. Jadi nggak ada larangan seorang muslimah untuk menyembelih. Nah, jadi kita kalau seandainya tidak sanggup atau tidak bisa, kadang-kadang kan ada orang yang nggak berani, Nggak Iya, berani. betul. kan? Atau tidak sanggup, atau dia punya kesibukan lain. Iya. Bolehkah? Boleh, karena ini secara hukum adalah sunnah. Maka dia harus melihat. Kalau nggak bisa menyembelih, maka disunnahkan untuk melihat bagaimana hewan dia itu disembelih. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Iya. Maka ini dalam kategori hanya sebatas sunnah. Iya, baik. Allah Ta'ala. Masya Allah. Baik Ustadz, kita ke Pembahasan ya, Ustaz ya. pembahasan nih Ustadz. Persentase nih Ustadz antara kaum muslimin, jumlah kaum muslimin dan juga jumlah berkurban. Tadi kan salah satu faktornya itu adalah ketidaktahuan atau salah memahami Dalam usia ya. Dalam usia. dan kemudian tadi juga ada faktor bagaimana peternak yang kambingnya banyak, Iya. akhirnya dia merasa sayang tidak berkurban nih Ustadz. Nah, mungkin penjelasannya Ustadz mengenai persentase kaum muslimin kenapa sih banyak secara angka tapi secara angka untuk Berkurban itu sedikit, minim Ustadz. gitu Ustadz. Ya itu memang kalau kita lihat ya untuk Indonesia saja kita katakan untuk Indonesia ada 264 juta jiwa ya penduduk Indonesia dan 80% itu dari kaum muslimin. Dan dari 80% itu kita katakan berapa kakak lah ya kita anggap 1 juta ya 1 juta berarti kan kalau dikumpulkan 1 juta ekor kambing itu kan jumlah angka berapa 100 juta ya Iya. bukan 1 juta 100 100 juta. juta. Angka yang fantastis kalau kita lihat. Nah namun kemudian dilemanya adalah kaum muslimin kenapa? Ada beberapa faktor yang kita amati gejala sosial kaum muslimin di lapangan. Pertama, dikatakan mereka salah di dalam memahami kurban, hukumnya. Mereka meyakini kurban itu cukup dalam seumur hidup sekali. Iya. Nah ini keyakinan kaum muslimin yang itu merata, banyak. Itu yang pertama. Padahal sunnah ini atau kewajiban ini adalah setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Iya. Yang kedua, kaum muslimin ini salah memahami bahwasanya bagi yang belum diakikah, kemudian dia tidak diperbolehkan berkurban. Iya. Iya. Nah, sementara
secara hukum tidak ada hubungan sebab akibat antara kurban dengan akikah. Bahkan kata Imam Ahmad, dia mengatakan ketika orang berkurban, maka bagi yang belum akikah, maka dalam kategori sebagian ulama mengatakan juga dia sudah termasuk berakikah. Berakikah, Ustaz ya. Nah, jadi kita berkurban, kata Imam Ahmad dan sebagian ulama, dia itu dalam kategori sudah berakikah juga, dikatakan. Jadi tidak ada halangan bagi kita yang belum diakikah waktu kecil, karena ini adalah kewajiban orang tua. Sementara kita berkurban belum diakikah, enggak. Dan ini mayoritas kaum muslimin memahami tidak boleh. Nah, ini yang jadi masalah. Itu pemahaman. Kemudian juga salah dalam memahami definisi usia dan jenis kelamin, sehingga memberatkan. Iya. Ya kan? Kita katakan dalam sebuah hadis tadi ad-do'an atau biri-biri itu kan 6 bulan. 6 Iya. bulan. 6 bulan itu kan masih kecil, Masih ya, kecil. masih kecil. Ya. Iya. Itu yang kemudian jadi masalah dilema. Karena kaum muslimin mindset berpikirnya adalah bahwasanya dia harus 2 tahun. 2 2 tahun itu tahun. kan lebih Besar ya? mahal usianya. Iya, betul. Ya kan, itu satu. Kedua, dalam kategori ini juga dari jenis kelamin. Kaum muslimin sekarang itu adalah mengatakan kurban itu harus dengan jantan. Sementara jumhur ulama, para ulama dikatakan tidak ada. Tidak ada yang mengatakan itu jantan. Iya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis yang dikatakan Imam Syaukani, dikatakan dalam kitabnya, dikatakan berdasarkan hadis Rasulullah, dikatakan lidzakari syatani walil jariyah syah. Dikatakan ini masalah akikah. Masalah akikah. Dikatakan untuk akikah yang laki-laki, anak laki-laki, maka dia 2. Kalau dia jariyah atau budak, maka dia 1. Maka dikatakan maka la yadurrukum Iya. dzukranan kunna au inathan. Baik Ustadz, kita tahan. Oke. Insya Allah Iya, kita kita tahan akan dulu, lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Ya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ya, siapa bisa. dan di mana? Dari Bu Inem. Baik, Ya, silakan Ibu di Inem. Asahan, ya. Silakan. Itu Ustaz, kalau umpamanya kita kurban, itu satu ekor lembu untuk 7 orang. Iya. Tapi untuk keluarga gitu Ustaz. Mhm. Itu orang yang belum meninggal boleh? Yang sudah meninggal. Untuk orang yang meninggal ya. Atas nama yang sudah meninggal gitu Bu ya. Iya. Baik, baik Ibu. Lagi Ustaz, Yes. umpamanya punya peliharaan itu lembu umpamanya. Ada berapa ekor itu yang harus dikorbankan? Iya, baik Ibu. Terima kasih. Ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih Baik, buat terima Ibu kasih Inam. Bu Inem atas pertanyaannya, dan kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi On. on air.